Gimana? Balik dulu. Oh, dihilangin aja dulu deh. Cobain deh. Udah datang dokter lo. Oh, Nggak ada ya? Pointer nggak ada ya? Atau disuruh ini masuk. juga nggak bisa pakai laser ya? Ini bisa langsung mencet sendiri. Kalau dari ini kan buat dulu dulu kan kita bisa ini ini seperti Hah? Audio yang dari sini biarkan. Oh, bisa. Suaranya kurang jelas. karena saya salah, oh ya, ya,
Jadi kalau miopati bisa diketahui. Jadi ingat ini orang so kolesterol saya tinggi. Apa yang tinggi? Triglycerid. Apa yang tinggi? LDL. Berapa LDL-nya? LDL 250. Triglycerid 400. Lalu mengenai antri 2 obat. Jadi untuk menurunkan lipidnya. Golongan gizi Brazil misalnya. Ditambah lagi golongan protein. Ada beberapa, nggak masalah. Ada yang bisa menyebabkan miopati. Jadi hati-hati dalam pemberian obat untuk menurunkan lipid. Kemudian parentetik. Jadi kalau ada pasien tiba-tiba dok, kan kita tiba-tiba nggak bisa jalan. Sebelumnya kenapa muntah-muntah? Atau habis diare? Pernah nggak sebelumnya seperti ini? Yang pertama kali karena dia berubah melalui kata yang akibat dari gangguan elektrolit kalian. Hati-hati pada gangguan elektrolit. Maksudnya bisa ini gangguan berat ya. Jadi kalau ada masih muda, kalau saya tiba-tiba nggak bisa, bohongan ini lagi serian ini ya. Jadi periksa dulu pastinya sebelum kita mengatakan bahwa itu bohongan. Karena ada juga muda, berjalan tangannya kaku, benar, ya. Jika ada yang terjadi hipokalemia. Jadi kalau kita pengeluaran elektrolit yang berlebihan, terjadi paralisis pada otot-ototnya. Dan mioglobin rendah. Ini biasanya akibat dari penyebab pasien juga ya. Kemudian ada arthritis associated with systemic disease. Jadi penyakit peradangan sendi akibat kelainan metabolik. Apa contohnya? Akromegali. Jadi sendinya besar. Biasanya ini akibat gangguan hormonal. Jadi hanya bisa. Jadi ya. Yang atropati hemochromatosis. Hemochromatosis ini terjadi pada pasien-pasien salah. Jadi terjadi penumpukan defisit dari uji. Amiloidosis dan sarkoidosis walaupun jarang kita temukan pasien-pasien dengan amiloidosis dan sarkoidosis karena mungkin ada cara pemeriksaan kita yang terbatas sehingga dua penyakit ini sulit kita deteksi untuk daerah ya. Kemudian atropati associated hemoglobinopathy, gangguan dari kurang dari hemoglobin ya. Salah satunya thalassemia dan sickle disease. Yang sering kita temukan thalassemia banyak ya, penderitanya banyak. Dan itu musculoskeletal disorder with epidemi. Jadi karena pasien-pasien gangguan dislipidemi, saya sedih dok, saya sakurat nggak? Coba saya kalau menyebabkan sakurat saya, jangan saya sakit nih. Atau kolesterol saya sakit yang lain sakit dok, nggak bisa tidur dan cara nggak sakitnya. Ternyata kolesterolnya yang tinggi. Selain itu apa?
penyakit-penyakit artritis yang lain, bisa pada neuropati itu biasanya banyak diabetes, mellitus, diabetes, hipertropik pasti akan dari pagi nih. Pagi ini biasanya pada pasien-pasien penyakit jantung bawaan ya, yang sudah terjadi ya, sudah jadi aliran darah balik dari kanan kiri ke kanan itu oksigenisasinya baik, dan kadang-kadang kompensasi tubuh habis tinggi ya, dan jadinya akan menimbulkan dari kelamin dari tabung. Nah itu apa? Disease sindrom atau osteochondritis, biasanya pada orang muda nih. Kemudian myopathy sindrom, dari muka sampai ke leher ya, itu bisa pada viral infeksi, kemudian neoplasia dan artritis. Jadi pasien-pasien dengan kekerasan, paling sering mengeluhkan nyeri-nyeri di mana semua badan. Yang mana sakit itu pokoknya dari kepala sampai semua di badan sakit. Jadi juga ya sakit itu. Variasi apakah karena imun, autoimun, bisa artritis, atau karena nantinya akan kita bahas satu. Yang pertama gangguan metabolisme glikogen. Jadi glikogen ini yang menyebabkan terutama ya menyebabkan gangguan metabolik. Dan salah satu adalah definisi neokonformasi atau disebut dengan metabolisme yang terkenal ya. Dari dalam pasiennya dan pemeriksaan glikogen itu lumayan mahal ya. Karena pasien kalau udah miopati ya udah miopati nggak apa-apa aplikasi dari mana, kecuali mungkin ya rumah sakit dengan penelitian yang pemeriksanya lebih banyak. Kalau kita sampai di sini ya cuma untuk periksa miopati itu nggak ada alatnya ya, jadi hanya dari analisis dan pemeriksaan fisik. Ini merupakan gangguan metabolisme glikogen yang berhubungan dengan gangguan sintesis glikogen, baik itu glikogenolysis atau glikolisis, yang menyebabkan deposisi atau akumulasi glikogen di otot skeletal. Manifestasinya dia intoleran terhadap latihan ya, terus-menerus ya, kaku, lemah, sedang otot, jadi pakai gitu ya. Tapi kalau aktivitasnya berlebihan, dan biasanya penderitanya menunjukkan gangguan pada ketika aktivitas berat. Gejalanya muncul intensitas tinggi habis main bola atau habis lari ya, dan biasanya kalau kita gerak dia akan kembali dengan selanjutnya sebab pada fase ini kita bisa menjawabnya dengan gejala klinik dan apa gejala yang kita lakukan apa ya, mengambil kita ya itu biopsi, bukan biopsi. Jadi dengan melakukan pemeriksaan namanya for artistic exercise. Bagaimana cara melihatnya? Jadi diambil darah, perak atau dengan sedikit, dia akan pemeriksaan pada tahap dan alamnya. Ini cara salah satu syaratnya ya. Dan kemudian pasiennya akan melakukan latihan 2 kali dan akan dilihat juga pemeriksaan amonia dasar, laktat ya. Itu juga terkendala dengan pemeriksaan yang kedua biopsi mitokondria. Ini merupakan suatu kelainan pada mitokondria, di mana mitokondria merupakan reproduksi enzim yang dibutuhkan untuk fosforilator oksidatif dengan cara menurun. Peningkatan radikal bebas dan dimensi apoptosis. Karena miopati mitokondria, jadi beberapa kadang-kadang kita temukan beberapa obat seperti bisphenol ya, itu yang bekerjanya pada mitokondria. Kemudian atau kadang-kadang ada olahragawan ada kan pemakaian dari obat-obat uji kimia yang berfungsi terlalu tinggi ya, dia untuk target supaya ketika baik dan dikawin baik dan sehingga tidak terjadi apoptosis.
Kalau berlebihan juga bahaya ya. Jadi kalau yang berlebihan akan tetap tidak baik. Ubi cuitan kan ada yang 10, ada yang 30. Pada pasien diabetes sekarang dipakai orang atau pada pasien jantung kardiopati pada bulan itu juga bisa diberikan untuk miopati mitokondria. Beberapa sindrom klinik yang dapat menyebabkan kondisi ini adalah kardiomiopati dan encephalopati karena gangguan penjualan energi yang tinggi. Penyebabnya adalah defisiensi kognitif dan karbohidrat yang menyebabkan gangguan atau penting atau lemak dari sumber energi mitokondria. Jadi salah satu obatnya adalah pemberian ubi bunga. Defisiensi kognitif juga bisa menyebabkan lemak dalam otot sentral, jadi otot sentralnya juga menjadi otot lemak. Di beberapa teori yang masing-masing dengan liver ya, kemudian gangguan kardiomiopati sering diberikan obat-obat untuk mengatasi artinya ubi kuenya. Nah ini yang dilakukan ya miopati pada penderita penyakit tiroid. Tiroid bantu banget ya kalau kalian di rumah sakit, apalagi di puskesmas gitu, yang rumah sakit kecil itu banyak di tiroid. Katanya udah belok, ya. Nggak ada rumahnya, ya. Nggak ada hormon, tapi jarang yang mulai ada gangguan atau artinya kalau gangguan pasti jadinya juga kelihatan ya awan. Jadi kalau sudah misalnya gede itu sudah mulai membaik karena sudah ada kelihatan. Tapi kalau cuma jantung berdetak-detak saja, jadinya lama belum kelihatan. Banyak pasien yang malahan tidak menyadari bahwa ia adalah hipertiroid. Tidak bercerita, paginya pas 20 terus itu program udah istirahat. Nanti juga cepet, berat badan turun, kawan dan menderita tiroid. Di mana hormon tiroid itu berperan mengatur metabolisme berbagai zat seperti karbohidrat, lipid, dan sebagainya bukan enzim. Dan hormon tiroid juga merangsang karbohidrat di dalam otot. Jika pada pasien-pasien tiroid, kalau kalian lihat ya, hipertiroid pasien tiba-tiba berat badan turun berapa kilo? 20 kilo, berapa lama? 2 bulan. Iya, Bu. Bahkan ada orang dokter karena dia ketika ngambil BPJS, pernah disampaikan kali maka berat badannya turun. Jadi tidak menyangka bahwa dia menderita hipertiroid. Saya sampaikan, kok berat badannya turun? Jadi, sampaikan kali ya dulu dia malam. Kemudian ternyata gangguan karena hormon tiroid. Jadi kalau berat badan baik dulu, kita lihat apakah infeksi, HIV, AIDS, ya, atau pasiennya gangguan hormon atau diabetes. Dan ini akan meningkatkan penggunaan vitamin otot dan meningkatkan sensitif organ terhadap imunitas. Pada hipotiroidisme, pasien akan mengeluh serangan otot, dibandingkan dari hiper. Kalau hiper kecil, kalau hipo gede ya, pasiennya ada UD, tapi UD-nya nih edema, jadi jarang piting, non piting, ya. Tiba-tiba rasanya ngantuk terus, ya nih, berat badan bertambah, nadinya lemah, nadinya lambat, ya, begini capek. Bahkan kadang-kadang terdapat peningkatan CBK serum. Sedangkan pada hipertiroid akan terjadi kelemahan otot fungsional. Artinya kita lemah, kadang juga otot otaknya ya. Jadi kita temukan pada defisit fleksibilitas atau tamun atau optamumpati B. Kemudian kadang-kadang pasiennya juga berulang, suaranya kurang, aspirasi, dan pada hipertiroidisme sering gangguan berhubungan juga dengan elektrolit. Dari mana kita temukan pada pasien-pasien hipertiroid, kita temukan kalorinya rendah. Nah ini kok kalau kali ini evaluasi apakah dia ada gangguan
hormon. Salah satunya pada tiroid. Dok, saya itu kok sampai habis naik tangga sampai beberapa kali jantung ya, beberapa kali yang lain, jadi sudah dirasa sendiri bisa. Dengan ide, dengan cara dia ya, tapi pada kan bawah dengan malah mungkin dari lemah. Karena miopati karena penyakit tiroid. Kemudian miopati karena steroid. Karena steroid ini berhubungan dengan kelebihan glukokortikoid yang dapat menyebabkan sindrom kapil atau pemberian glukokortikoid pada minuman. Jadi pas sebenarnya kan sering beli obat apa? Obat asam urat. Obat asam urat itu apa? Dari tiga macam-macam. Bahkan kalau dulu kita gampang mencarinya yang ketika keluar kalau di daerah bawah itu tuh di warung. Warnanya apa Pak? Hijau, merah, sama seperti itu. Nah itu, kemudian metatiron, tadipon, ya karena tidak bisa kan. Kalau nggak namanya B1, intinya pasti berarti. Saya ini obat gemuk, ada juga yang berhasil obat gemuk, badan saya enak, hilang begal-begalnya. Tapi bisa terjadi miopati. Salah satunya apabila terjadi pemberian steroid dosis tinggi dalam 30 mg sehari atau pemberian dalam jangka panjang, jadi bisa menyebabkan miopati koordinat jantung. Kalau pasien-pasien yang glukos ya, SLE kondisi berat, lalu usia kritis atau dalam usia glukos kita akan memberikan secara gunung tinggi 500 sampai 1 gram per hari selama 3 hari. Jadi evaluasi apakah terjadi miopati. Karena pemberian 30 mg per hari bisa menyebabkan kelemahan otot. Atau bisa juga terjadi nekrosis pada atau terjadi avaskular nekrosis pada tulang pasien dengan pemberian steroid dosis tinggi. Jadi hati-hati pemberian steroid yang menjangka lama dan kita harus evaluasi apakah ada miopati. Apakah miopatinya karena autoimunnya? Bukan lupus kan, biasa lupus, artinya lemes, nggak bisa jalan. Tetapi kemudian sebetulnya karena kita memberikan steroid dalam jumlah yang terlalu tinggi. Ya, jika saat ini, kalau zaman dulu, ya 2 tahun belakangan, lupus nefritis pemberiannya 1 mg per kilogram berat badan. Kalau sekarang sudah lebih diturunkan 0,5 per kilogram berat badan dan itu kita trade-off dan diberikan beberapa dua kombinasi obat. Kalau itu pakai aja. Kalau sekarang sudah banyak obat. Ya. Ini juga miopati yang bukan obat spesifik ya, seperti sakit, genfibrosis, pneumonia, ya. Dengan dosis yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan toksisitas pada otot. Dok, saya sudah makan, saya kolesterol tinggi, udah makan obat kok saya malah lemes, nggak bisa jalan. Evaluasi apakah pemberian obat seperti itu kita yang menyebabkan miopati. Ya, jadi dok saya sudah makan obat. Kolesterol kok badan saya malah sakit, ada yang demikian. Coba evaluasi, urinnya seperti apa Bu? Ada nggak urinnya yang haram? Ya, benar bisa terjadi racun yang terjadi hancurnya dari sel-sel dari otak itu sendiri. Ada beberapa kasus jangan ada, walaupun ada kasus biasanya pada yang dosis tinggi. Penyebabkan sering dapatkan setelah 5 atau 50 sampai rhabdomyolysis dan mioglobinuria kemerahannya seperti yang tadi. Kemudian kombinasi statin dan fibrat, itu tadi dalam inhibitor ya, yang miopati juga. Ditambah lagi golongan fibratnya berapa? 300. Kemudian golongan statinnya berapa? Karena ini turun di jantung, kalau statin 43. Ya. Jadi ketika kita memberikan obat dari kecuali ada kondisi gawat darurat mengancam jiwa, misalnya pasien KA yang memberikan statin yang harus blok harus diambil evaluasi ya. Jadi hati-hati dengan memberikan 2 kombinasi obat penurun lipid.
EMG, nah ini kita bukunya ya, atau di dalam neurokesadaran itu. Ini cuma ada EMG ya, dan kalau ini untuk mengurangi inflasi di otot nanti ini paling lama ya sebenarnya. Dan di otot nanti pasti juga kalau di otot itu terjadi nekrosis. Apa ini terjadi bagus yang juga obatnya yang ada jadi menyebabkan harus obatnya harus dihentikan. Apa aja ya obatnya, apa aja obatnya juga. Tapi kadang-kadang kita untuk memperbaiki ratu juga lebih tidak, begitu kita tahu obatnya nggak langsung berhenti. Dan itu harus diedukasi langsung. Jika kita memberikan obat dikit, jangan lupa edukasi pasiennya ibu apabila nanti kulitnya kemerahan ya, atau nanti ibu sakit banget habis makan obatnya, stop obatnya dan kembali. Karena kita tidak pernah tahu efek obat apa yang membuat itu sama berbeda. Dan akan terjadi peningkatan nilai tekanan cekap ini. Dan ya. Gambaran klinik jadi kalau ini yang juga dan itu terjadi asidosif pada paralisis hipokalemi. Artinya apa? Biasanya penyebabnya bisa primer, bisa udah seperti hipertiroid. Primer itu ada hipokalemi, ya ada yang renal, ada yang ekstra renal. Itu harus diketahui. Kalau yang renal biasanya akibat gula kopi ya, atau beberapa penyakit sindrom Bartter ya, atau yang sindrom atau gangguannya di sentral renal ya, bisa menyebabkan gangguan pada kalium ataupun autoimun. Bentuk-bentuk primernya disebutkan seperti dominan autosom, topik gangguan datang sendiri. Pada bentuk primer, dengan kasus ini atau hiperkalemi, maka lama-lama dia tiba-tiba kalinya tidak, ya. Ini. Gerakan klinik biasanya antara ini berkurang dari sampai beberapa hari. Tiba-tiba akan berjalan rasanya. Boleh gede, dok, kita tidak bisa gerak, kita. Kita, apakah di dalam metabolik atau memang gangguan dari otot. Kalau gangguan metabolik kita jadikan apakah dia ada itu paling tidak lihat ada baik jadi itu namanya muntah diare ketika dia setelah diulang dan edukasi ke pasiennya terjadi hal ini cepat karena banyak obat dari kalium ya, obat kalium yang memang diberikan pada penderita yang dari paralisis hipokalemi. Memang produksi kaliumnya yang sangat rendah. Kalau dia nggak makan obat ya lagi dan tidak lagi. Kelemahan otot biasanya terlokasi atau umum, dan biasanya dua kaki atau empat kaki tangannya kalau udah rendah banget. Dan makanya yang bisa sampai sesak ini. Biasanya dia berhenti ini sampai total vital dan biasanya berlangsung setelah hari kotor atau kotoran seperti tadi yang tahu kan ya. Paling vokal ini biasanya timbul di usia 20 tahun ya, bahkan bisa sampai 30 tahun, bisa sampai 50 tahun. Tapi yang sering ini wanita. Ada laki-laki tapi tidak ada. Kita di sini. 30, 40 tahun gitu. Dan untuk pasien ini diharapkan kita edukasi tidak boleh berlebihan. Mioglobinuria klinik dari waktu kesempatan atau mioglobin atau hemoglobin ya berhubungan dengan metabolik infeksi trauma ataupun pasti yang lain yang kemudian oleh pasien tadi. Dan perubahan warna urinnya biasanya yang genetiknya lagi atau rhabdomyolisis. Dan hati-hati pada rhabdomyolisis bisa terjadi kesalahan ginjal karena molekulnya lebih besar. Jadi bisa terjadi akut tenggelam dan bisa didapatkan kan benzin oke benzin dalam kamar ya ada urin.
Ini berdasarkan adanya neurologi. Jadi, yang ini neurologi akan diketahui dalam dari otot, menggunakan penggunaan otot ya, gangguan otot, ini semuanya karena bisa dan hal ini biasanya diatasi dengan istirahat, hidrasi, diuretik, alkalinisasi urin. Jadi kalau kita pasiennya dengan neurologi jangan lupa cairan yang diberikan harus cukup, harus dilakukan registrasi karena molekulnya besar bisa mengganggu. Jadi kerusakan pada ginjal sendiri. Jadi sini ada pertanyaan. Lanjut ya. Jelas pada mengikuti. Kalau jelas kita lanjut ke ABD. Apa bedanya otot dan tulang, otot dan sisi? Beda ya, ya. Nah ini beberapa gangguan artritis akibat penyakit infeksi. Iya. Jadi kalau kita lihat akrobatik dengan akromegali. Akromegali jarang yang kita lakukan, hanya pada biasanya kita dapatkan pada pasien-pasien yang dilakukan seperti misalnya ya. Jadi kalau pasien ini saya bukan kemudian kok pasien apa megali ya? Tak mengatakan yang lain. Terus jari-jarinya tambah gede. Itu bisa salah satunya karena dari hormonnya. Nah, biasanya kita semua yang di kita. Akromegali ini dia memproduksi growth hormon yang berlebihan ya, dan bisa juga akibat gangguan dari growth hormon yang menstimulasi hormon insulin ya, dan dia akan menyebabkan kemanjangan baik pada otot maupun pada kardiolognya. Dan problemnya pada pasien dengan akromegali jadi osteoartritis BP umumnya sakit ya, muncul kamisan, kapal sindrom, dan sekali ya, dan mengumpulkan. Kenapa tuh? Siapa? Teman lu ada? Kira-kira baru tahu. Ada. Cuma kalau dia terbuka sering duduk, karena pada fase awal kulit deteksi. Kalau udah pernah jadi gede, bisa kortisol, bermancing, hormon, dia untuk mengkaji sendiri dan cukup lumayan besar. Jadi kita rujuk ke endokrin. Apakah bisa uang tuan yang melakukan tidak? Ya, pasti akan terlihat kembali ini. Gangguan oksitosin juga mereka. Osteoartritis sering kita temukan ya. Biasanya terjadi pada kaki, shoulder ataupun tangan ya, hip joint, dan biasanya baik itu single atau multiple organnya. Terjadi hipertrofi dari sendi ya, kaki lambung dan biasanya besar juga, dan gangguan dari otak ya, dan terjadi kondrokalsinosis. Jadi pasien itu kalau kita lihat gambaran radiografinya yang kali otaknya lebih bagus. Yang penting adalah string BP, kemudian gangguan dari hipermobility karena dia terlalu tinggi ya, sendi-sendinya tinggi, jadi dia instable dan gampang jatuh dan cedera. Dorsal kifosis gangguan dari bentuk tubuhnya dan baracem entah akromegali apa yang bisa letak. Maka meninggalkan pada satu pasien yang meninggal di tahun 3 tahun di dalam bentuk akromegali. Lihatnya untuk ketika dia masih sehat, lihat kondisi sekarang.
Dan kemudian ada penyebabkan hemochromatosis. Nah, ini yang banyak juga ini namanya akromegalia yang kalau yang hemochromatosis ada pasien salah, ini atau pasien CKD yang transfusi terus transfusi darah sebelumnya menjadi peningkatan dari tekanan dari zat besi, ya. Dia bisa mengalami dan bisa terjadi otomatis seperti gangguan osteoartritis. Keluhannya apa? Jadi sendiri kan. Kemudian yang kedua, mental kepala yang kroniknya juga terjadi. Dan yang paling penting adalah pasiennya lebih sering terjadi osteoartritisnya primer, nggak cedera, nggak jatuh, usia masih muda, tahu-tahu osteoartritis. Dari ini juga terjadi dari Palembang. Adalah sekali dari India, masyarakat industri ini juga sering nyodok dari pada kita semua adalah menjadi pembuka, ya, dan dilakukan demikiannya sedikit pada kita juga sklerosis. Dan kalau kita lihat gambar tadi terjadi proliferasi pada tulangnya radiologi berbeda. Pada dokter kita temukan bentuk kampanye jadinya, ya, kemudian terjadi peningkatan baik itu pada dari kedua ataupun dari ketiga. Dan untuk mengawalnya kita bisa melakukan pemeriksaan ferritin. Lagi-lagi pemeriksaan ferritin itu mahal, ya, ada di Jambi, tapi nggak ada di mana sakit. Jadi pada pasien thalassemia ataupun pasien dengan penyakit, harusnya dari diabetes kita harusnya melakukan pemeriksaan ferritin, pemeriksaan SIPGC untuk mengetahui supaya tidak terjadi gangguan, supaya tidak terjadi deposit air tadi, deposit dari besi lagi. Maka kita bisa berikan level seperti beberapa bisa juga terjadi sinovial inflamasi. Jadi terjadi cairan di sinovial. Itu sih pada sinovial di kawasan kakinya buka. Nah dari apa itu kalau lutut tuh kelihatan bagus kalau buka. Atau di kulit jari di pergelangan kaki, ya. Kalau jari di pergelangan kanan, ya. Itu juga sedikit karena saya koinnya gede, ya. Kalau lutut kelihatan bagus, buka. Itu kita lakukan pengambilan cairannya, dan ini kita tidak bersifat inflamasi, tidak demam, tidak panas. Cairan ini juga biasanya warnanya lebih jernih, ya. Tetapi lama-lama juga bisa menyebabkan fibrosis. Pada awal yang mungkin kita bisa temukan serum transferinnya sangat tinggi. Hamartosis. Hamartosis. Apa hamartosis sih? Hamartosis. Pernah dengar hamartosis? Kalian sudah belajar darah? Darah belum? Darah belum lima, ya? Belum lima, ya? Hamartosis merupakan perdarahan di sendi. Hamartosis. Beberapa pasien dengan hemofilia ada yang ini ada bapak keduanya hemofilia itu kalau dia bergerak lebih aktif atau betul-betul itu terjadi hamartosis, perdarahan pada sendinya. Itu juga menyebabkan gangguan dia nyeri, berjalan juga susah, dan menyebabkan artritis. Artinya membuka tapi gagal misalkan di luar. Kenapa? Kalau terjatuh baru. Tapi bola misalnya, dalam hal yang dari memiliki hati-hati karena dia kekurangan dari faktor
hemofili yang baik kumpul atau ya, atau pasien dengan gangguan von Willebrand syndrome. Von Willebrand syndrome biasanya fungsinya berdarah ya, atau pemberian terapi warfarin pasien-pasien dengan atrial fibrillasi atau pasien dengan gangguan irama jantung ya, itu untuk mencegah terjadinya stroke iskemik biasanya diberikan warfarin. Jadi kalau ibunya neneknya bangun karena dia sakit jantung diberikan warfarin, nah itu biasanya diturunkan ya. Biasanya akan nyeri ya. Kalau overdosis lama-lama juga bisa terjadi di sindrom. Yang agropati yang overdosis biasanya hangat ya, bengkak dan sangat nyeri pada sendinya. Ini beberapa gejala yang bisa kita temukan terjadi perdarahan pada sinovial lebih dari 1 minggu ya, dan bisa suhunya lebih dari 38. Hati-hati, apakah ini bisa juga apakah ini infeksi. Apabila terjadi recurrent hematosis ya, biasanya bukan kronik, dan dia akan gangguan kita melihat pada kondisi infeksi dan ditemukan bengkak. Terjadi gangguan dari pergerakan sendinya, lokasi, dan pada kardiologi kita temukan ada beberapa hal. Pada kondisi awal ditemukan kapsular distensi, sedangkan pada kondisi lanjut terdapat ortopedic, marginal L dan subchondral kysta. Tiba-tiba di lututnya di belakangnya ada kysta, di musculnya ada kysta. Evaluasi apakah itu karena apa atau tidak. Lebih lanjut lagi bisa lebih pada pasien-pasien lokal. Ini beberapa manifestasi klinisnya ya, daerah-daerah yang gampang terjadi hematosis. Paha, di bahu, di kaki, di lutut, yang gampang banget di lutut karena di jalan juga dan sering. Jadi beberapa penyakit yang menyebabkan penumpukan organ sampai putih, ada yang terjadi. Nah, ini gambarannya yang amyloidosis ya, yang bukan hasilnya ya. Ini terjadi deposit pada protein di organ-organ seperti itu, jaringan-jaringan bisa pada mulut, pada mata ataupun pada ibu jamit ya. Amyloid warnanya pilihannya. Nah, kemudian ada juga sarkoidosis multisistem. Ini merupakan penyakit autoimun juga ya, sarkoidosis. Jadi jika kita temukan terjadinya granuloma yang akan menginfiltrasi berapa organ. Selain itu ada atrofasi yang berhubungan dengan hemoglobinopati, sel-disease juga kemudian hereditary. Untuk mendiagnosa ini juga sulit, sehingga hasilnya juga jarang sudah temukan. Pada radiografi kita temukan adanya peningkatan pada jaringan periosteal. Kemudian gambaran lebih radiodosen bisa terjadi pada metatarsal dan ini berlanjut sampai beberapa bulan. Biasanya berhubungan dengan nyeri pada periartikular dan pada sendi. Kalau kalian lihat ada fluktuasi. Ini semuanya artritis, tapi penyebabnya saja ya berbeda. Wall tendernya akan nyeri. Dan emosinya biasanya bersifat inflamasi. Kalau inflamasi, cairan sendinya biasanya warnanya lebih keruh ya. Kalau bakteri ini enggak.
Tapi yang paling sih berkalian yang nanti itu enggak ya, bisa sih ya di untuk kalau belajar suaranya punya kayu ya, dan kalau dia terjadi seksi warnanya akan lebih pada siklus cell disease terjadi hemoglobinopati, kita bisa temukan pada gambaran radiologi ada hormonnya terjadi gangguan pada stabilitas itu apa aja ya. Daripada terusnya dan ini Hanifel syndrome namanya gede-gede ya, BB pasien DM yang nefropati punggungnya gede, udah minyak kecil. Ini banyak banget ya. Kalau saya kira penyakitnya apa sih? Yang gue di mana sih kalau ini? Di mana darahnya? Jantung. Karena belum kelima ya, udah jadi belum kelima darah ya. Iya, hematologi darah. Belum berapa? Belum enam. Belum belajar ya. Salah satu belum ya. Salah satu kelupaan kelainan nih. Genetik gimana? Pabrik A nya, pabrik F nya, ya, pabrik nya lebih banyak sehingga ukur eritrositnya berkurang. Jadi dia semua hidup butuh transfusi. Yang dibilang. Yang 2 minggu rumah sakit, transfusi. Kan 2 minggu lagi, transfusi lagi. Jadi pada salah ini dia bersifat kongenital ya, gangguan dari deteksi hewan. Dia ada beta ini, ada salah ini yang sering transfusi biasanya pada beta salah ini. Misalnya umur 3 tahun, mulai dari 3 tahun transfusi itu 2 minggu sampai langsung ya, karena tidak bisa memproduksi sel darah merah yang baik, artinya AB infant. Ini biasanya ditemukan endopen pada beberapa pasien dan menurut ketika TKD 20 sampai 30 tahun. Dari pasien kalah peneliti yang 30 tahun saja bersehingga karena biasanya sudah terjadi komplikasi, harinya rendah, jadi komplikasinya berpunya berlebihan, jadi penyakit jantung akibat pandemi. Lima gede, iya gede. Jadi sekarang sampai kelasnya jadi kalau dulu 6 baru ngapusi, kalau sekarang kalau masih belum di atas 11 masih boleh ngapusi. Jadi mereka tuh kayak suntik aja 2 minggu sekali ngapusi, 2 minggu sekali ngapusi, tidak sampai keluar sehingga tidak terjadi penyebabkan yang lain. Jadi tadi kan apa tadi ya, salah satu jadi deposit dari pendidikan ya bisa diberikan, makanya kita beri. Aku kan memberikan sertifikat kalau berlebihan kita bisa berikan obat untuk penghambatnya, bisa dari para pemilik atau dari medical. Ini bukan obatnya darah doang ya, jadi bisa apa? Ini beberapa tempat yang bisa terjadi bengkak ya, bisa pada ankle, pada kaki, yang ini biasanya beberapa pasien sangat sakit. Terjadi puasa yang paling kemudian ini juga sama dan beberapa pasien dengan beta kalasenya minor ya, dia bisa tidak melakukan transfusi, sehingga harus kita jaga supaya transfusinya jangan terlalu banyak, bisa diberikan sendiri. Amin. Dan pasien-pasien ini akan memerlukan oligoartritis. Kemudian ada muncul mental gangguan karena hiperlipidemi.
biasanya bisa menyebabkan atau hasil investasi seperti pada pasien-pasien panjang hiperkolesterolemia. Karena kalian nggak yang merasa sudah darah pun terbukti dulu sini apa namanya tanggal ya biasanya kita familiar. Dan periksa berapa ya? Jadi saya di 800 berapa LDL-nya 400 ternyata dari itu bersifat familiar. Dan pemberian obat-obat untuk kolesterol sekarang tidak hanya pada statin dan tingkat atau basic dosage saja, ada injeksi hanya 1 kali dalam 1 bulan. Ada pasien yang familiar kolesterol itu bisa kita berikan ya, karena pemberian statin karena tidak terlalu baik. Nah, pada pasien-pasien ini biasanya nyerinya itu poliarteritis. Kepala saya sakit, leher, tunduk, tangan, ya. Ada ibu, jalan, rumah sakit, semua seninya segala macam coba kan apakah gulanya tinggi, apakah tinggi, apakah bibirnya tinggi, dan biasanya sering demam, bengkak, ya. Dan ini biasanya lebih dari 2 minggu nggak baru. Tapi kalau poliarteritis, lebih mereka dokternya langsung pakai. Beda ini. Ini akan terjadi juga bisa terjadi cairan sosial ya, dan ini bukan merupakan politik yang sebenarnya dia hanya terjadi very positif atau very untuk cairan aja di ada beberapa yang digunakan di dunia. Biasanya ini juga sering efek dari virus, jadi serangan akut besar dan bisa mengenai beberapa tendon ekspres dan patelas ya. Ada juga yang bersifat asimptomatik, jadi simptomat ultrasound sering ditemukan tanda ini. Kemudian ada juga neuropathic joint disease. Neuropathic joint disease atau sakit joint ini bersifat progresif ya, destruktif, termasuk yang bersifat nyeri sensasinya. Penyebabnya salah satunya paling banyak orang diabetes. Jadi mulai sekarang kurangin lah. Kurang kalau jam 10 jangan boba tapi dengan kalau yang sekarang itu bagian bobanya, ditambah kulitnya, ditambah livernya, ditambah kayaknya ya. Terus sering sekarang bahkan umur 30 ya, dewasa muda ya. Umur 18-19 tahun sudah terkena diabetes. Bahkan dia sudah bukan diabetes tipe 1, tapi karena kondisi yang jadi yang ketika belum tua dia sudah menderita diabetes. Karena diabetes dibawa pada usia yang masih muda. Wah, kemarin ada 16 tahun, ada apa ceritanya Mas dulu saya botol hari tersebut. Ini jalan bukan apa setelah itu kita neuropati. Dan neuropati pada diabetes itu diberikan obat neuropatinya pasiennya miskin. Nggak diberikan pasiennya nggak bisa tidur. Badan saya rasa dari bukit yang malam panas, nyeri, kebas, ya. Banyak sekali pasien diabetes dan target gula kalau lebih rendah bukan lagi sampai 200 ya. Kemudian ada pre-diabetes biasanya adalah karena neuropati ini ada klinis itu baik-baik walaupun banyak berbeda kan kalau dari tapi yang paling sering adalah diabetes. Karena pasti datang kepada diabetes banyak sekali, tapi diabetes masih kecil, kan ujung-ujung ada diabetes juga. Dan terutama ketika di dalam rumah sakit beberapa komplikasi ya akibat diabetes itu ada trigger dok. Karena saya kalau dari COVID istirahat lagi yang sering ya macam tapi gimana dok? Saya bisa naik lagi dok.
Ini salah satu komplikasi dari diabetes trigger-finger, ya, diabetes syndrome, sindrom ketemu tanggal kalau ini aja karena kalau ini ada pengembangan pengaturan informasi seperti diabetes juga. Di beberapa kondisi yang bisa menyebabkan neuropati pada diabetes. Biasanya bersifat kita banyak di waktu itu ataupun tinggal di saja. Diagnosis neuropati artritis, ya, tetap kita lihat underlying disease-nya kenapa? Apakah karena diabetes atau karena penyakit yang lain, ya. Tapi banyak sekali salah satunya adalah diabetes. Apa gambaran periode radiografi pada neuropati artritis biasanya akan menunjukkan perubahan pada osteoartritis dengan speed yang jauh, kemudian terjadi gangguan pada kondreal dan sklerosis, ada osteopati, joint erosion yang bengkak, kemudian hipertrofi, kemudian ditemukan juga kondisi yang osteomielitis beberapa ya. Osteomielitis itu biasanya akan ada infeksi, infeksi diabetes, neuropati. Ya, rasakan kalau jalan menginjak, kadang nggak selangkah ada duit, atau hanya nggak kenapa jadi pak kan nggak tahu habis beres-beres ke bawah katanya. Nah, ternyata sudah terjadi osteomielitis dan diabetes food. Khas ya, diabetes itu ada satu proses tuh. Dan proses soalnya merah itu boleh seperti itu. Kasihan kalau lihat pasien diabetes itu nggak bisa lagi kalau dari kalian mereka berbeda. Supaya tidak terjadinya penyebab. Ketika hipertropik osteoartritis dan kami ya ini biasanya kita lihat HOA dan prinsipnya terjadi kami pada kemarin pada jari-jarinya dan biasanya mengalami dalam novianya juga terjadi cairan dan sensornya ada tulang balik pada peyon serum. Ini yang sering ditemukan pada SOA biasanya isolasi ya biasanya di tubuh pada dan ya karena ya pasti jantung reumatoid artritis dan reumatoid jantung MHD penyakit jantung reumatik dan terjadi ada dia dari jadi dia sudah lebih banyak jadi kemudian tidak lupa kemudian itu ya jadi nyeri baik ya kalau bukan seperti itu nyeri banget. Jadi ya terjadi perubahan tulang pada sistem kalau nggak cukup satu saya apa? Nah, bisa memberi konten, bisa dengan program lagi, tapi yang gampang ya ini pupuk ya, karyanya gitu. Jadi kalau misalkan dia sebagai saya sampai ini pupuk, diberikan kayak dia juga pupuknya. Ini beberapa kondisi yang kita menyebabkan berprofit dalam informasi ya. Pada pasien PP, otak penyakit kalau positif OPD. Yang kita berarti sedang harus banget tuh berdoa ini. Kalau pada pasien gastro kita bisa konsultasi dengan IBD. Inflamasi bawah lilit, salah satunya pasien kondisi ya kondisi itu bisa ditemukan. Tapi kalau kardiovaskular, jadi jika nanti komunikasi dari kiri tetapi ya dari kiri ya bukan tidak dari situ atau pada antara itu pasien tiroid juga bisa namanya tiroid akromaksi yang sekali baru masuk
Kalau ke tangannya sampai kuali itu bisa kalau itu atau apa kalau dalam tidak ya ya oh itu belum jadi langsung sampai ke akomati ada dia udah kawan bahasanya hipertiroid atau brain itu di hipertiroidism pada lutut atau lutut kan karena ya sudah seperti jadi beberapa klasifikasi dari hipertrofik oleh osteoartritis ada yang primer ada yang sekunder jadi ya kalau yang primer kalau kita osteoartritis dia dan kami tadi familia kemudian dari yang kedua hubungan usia tadi yang sindrom nanti sindrom ada osteoartritis apa ini yang biasanya pasien keluhan apa dok kok dada saya sakit itu berpikir ya oh ini sakit jantung atau GERD dan biasanya ditekan di posenya dia nyeri. Kalau pasien sakit jantung mau kamu tekan juga posenya, jadi kalau ditekan posenya sakit ya. Sedangkan kalau yang bukan tidak tapi pasien baiknya dengan itu jadi juga ya posenya. Jadi pada osteoartritis ini biasanya ditemukan nyeri ketika dia batuk atau bernapas dengan inspirasi dalam atau dengan tekanan pada dada. Osteoartritis ini kita terjadi pada orang ya biasanya juga anak-anak disebutkan daripada ketika dia yang terjadi ketika di tadi dan tidak ada tak dapat jadi gitu ya. Dan ini biasanya dia itu ditemukan ketika umurnya di atas 40 tahun di anak wanita dan sering mirip dengan pasien-pasien penyebabnya adalah buat dia dari apa dari apakah dia ACM apakah belum berdiri dia saya sakit banget dari saya kenapa sih jawab kamunya hilang dari saya itu yang mungkin juga akan berdoa ngomongnya sakit banget ketika dia jawab nggak bisa atau sekali tenaganya atau kemudian dok, saya ini sakit sudah nggak tahu. Terus dipanggil kalau Google ya, Google namanya. Ya apakah kita jawab apakah memang dia osteoartritis, apakah gangguan dari abdomen, atau memang penyakit artritis yang lain seperti rheumatoid artritis itu juga bisa. Osteoartritis sudah bisa, tapi kalau osteoartritis dan artritis jadinya inflamasi atau inflamasi. Inflamasi atau inflamasi. Apa yang dikatakan inflamasi? Kalau pada rheumatoid artritis, bersifat menginflamasi. Jika dia banyak sekitar dia akan ketika dia istirahat dia nyeri, kamu tidur nyeri. Ya, kalau osteoartritis habis jalan makin sakit. Ya. Jadi kalau tuh Bu, olahraga orang lagi bengkak-bengkak harusnya itu jalan. Kalau kita pada rheumatoid ketika dia istirahat itu yang berbeda. Atau pada osteoartritis ya itu waktu itu umumnya sangat sakit. Dan ini merupakan penyakit autoimun. Nah, ini osteoartritis sindrom ini biasanya untuk orang di viral ya. Jadi dapat dari leher sampai yang finalnya kita bahas untuk mengobatinya. Siapa yang diinginkan jadi komputer, lama-lama atau cerita lama ya. Ini karena kontraksi yang lama atau akibat trauma atau overuse.
Kita aja seharian di depan komputer ya. Jadi hati kita sendiri yuk ada masih lanjut karena masih aktif naik baik padahal ataupun baik baik baik. Lokasinya hubungan dengan facility, nah ini biasanya kita pulang pasien SMA keempat, pasien sebutnya, pasien SMA hamil, pasien umumnya, kemudian APV, pasien umumnya bisa jalan. Hati-hati itu adalah kita pulang. Jadi jaringan itu bukan hanya milik adresis tapi gangguan ya. Atau pasien dengan PPNS untuk menjadi pilot nodular sinovitis ya. Ini sering di dalam sektor, beli bapak punya luka, dan di kanan berarti nggak boleh bengkaknya nggak hilang-hilang, berarti ini adalah novial chordomatosis, ya, tipe dan data mengenai novium dan dari ada mengenai semua keluar semua. Sekarang ini saya mau dari buku kali sama buku annual hematologi yang disediakan. Sekarang untuk ujiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.